Ridwan Arafat dari kelas 10M, absen nomor 8. Rumah saya berada di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Perkenalkan, nama saya Ridwan Narendra Fikri Wijaya dari kelas 10M, nomor absen 17. Nah, saya berada di Dongwaru, Donggaler, Ngawi. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tugas fisika yang berjudul pembangkit listrik tenaga air. Dan guru pengampu kami Pak Arifin Dimas, MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga air, energi potensial air dan energi kinetik dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Prinsip kerja PLTA sebagai berikut: aliran air ketinggian tertentu di bendung. Energi kinetik ini dapat menggerakkan poros bobin. Ada dua jenis poros bobin, yaitu turbin dorong dan turbin reaksi. Pada turbin dorong, airnya mengalir ke bilah-bilah dan mendorong bilah berputar. Pada turbin reaksi, airnya memancar dari pancuran kecil-kecil yang terpasang pada sebuah roda. Waktu air memancar, rodanya berputar. Poros turbin yang berputar dihubungkan dengan generator sehingga listrik dibangkitkan. Di Indonesia terdapat puluhan PLTA. Beberapa PLTA terbesar adalah PLTA Jatiluhur, PLTA Saguling, dan PLTA Bintara di Jawa Barat, PLTA Gajah Mungkur, Jawa Tengah, PLTA Karangkate, Jawa Timur, PLTA Singkarak, Sumatera Barat, PLTA Riam Kanan, Kalimantan Selatan, PLTA Bakaru, dan PLTA Larona, Sulawesi Selatan. Dan ini adalah salah satu bendungan terbesar di Indonesia, yaitu Bendungan Jatiluhur. Ini adalah Waduk Jatiluhur, waduk terbesar di Indonesia yang dibangun pada tahun 1957. Di waduk ini juga terdapat bendungan terbesar di Indonesia, yaitu Bendungan Jatiluhur. Bendungan ini mampu menampung air sebanyak 3 miliar meter kubik. Dan ini adalah turbin PLTA Jatiluhur. PLTA ini mampu memproduksi listrik sebesar 900 kWh untuk didistribusikan ke PLN. Tidak jauh dari bendungan, juga terdapat gardu induk Jatiluhur. Waduk ini juga dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai keramba ikan. Di waduk ini ada sekitar 33.000 unit keramba jaring apung untuk membudidayakan beberapa jenis ikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan PLTA. Yang pertama, dampak lingkungan, gangguan ekosistem. Pembangunan bendungan untuk PLTA dapat mengganggu ekosistem sungai dan danau, merubah aliran air, dan mempengaruhi migrasi, pencemaran air. Pembangunan PLTA dapat menyebabkan peningkatan kadar sedimen dan perubahan suhu air yang berdampak pada kualitas air dan kehidupan akuatik. Gangguan habitat. Pembangunan PLTA dapat mengganggu habitat hewan liar dan tumbuhan akuatik. Dampak sosial. Perpindahan penduduk. Pembangunan PLTA seringkali memerlukan penggenangan lahan yang luas yang dapat mengakibatkan perpindahan penduduk dan kehilangan lahan pertanian. Konflik sosial. Pembangunan PLTA dapat memicu konflik sosial antara masyarakat lokal dengan pemerintah atau perusahaan yang membangun PLTA. Masalah teknis dan ekonomi. 1. Ketersediaan air. Pembangunan PLTA bergantung pada ketersediaan air yang dapat menjadi masalah daerah dengan curah hujan yang rendah. 2. Investigasi tinggi. Pembangunan PLTA membutuhkan investasi yang besar dan waktu yang lama untuk pembangunan. 3. Pemeliharaan.
PLTA juga membutuhkan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan, termasuk pembersihan bendungan dan perbaikan turbin. Dan di sini dan selanjutnya saya akan memberi saran dan masukan untuk negara kita. 1. Potensi yang belum maksimal. Masukan, Indonesia memiliki potensi energi air sekitar 75.000 miliwatt, tetapi yang dimanfaatkan baru sekitar 6.000 miliwatt, kurang dari 10%. Saran, pemerintah perlu mempercepat pembangunan PLTA skala besar dan mikrohidro di daerah potensial seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera. 2. Perlu insentif bagi swasta untuk investasi di sektor PLTA. 2. Efisiensi dan teknologi. Perbandingan negara seperti Norwegia dan Kanada menggunakan teknologi efisiensi tinggi dan sistem digital untuk monitoring real time. Masukan, Indonesia masih banyak menggunakan teknologi lama atau belum menerapkan sistem digitalisasi secara menyeluruh. Saran, tingkat investasi dalam modernisasi dan digitalisasi sistem PLTA, kerjasama dengan negara maju untuk transfer teknologi. 3. Dampak lingkungan dan sosial. Perbandingan, Swiss dan Austria memprioritaskan pembangunan PLTA yang ramah lingkungan dan minim dampak sosial. Masukan, beberapa proyek PLTA di Indonesia masih menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Saran, terapkan pendekatan berbasis studi kelayakan sosial dan lingkungan yang ketat. Libatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan. 4. Terintegrasi energi terbarukan. Perbandingan, negara seperti Tiongkok mengintegrasikan PLTA dengan surya dan PLTB untuk mengurangi beban saat musim kering. Saran, kembangkan sistem hibrid PLTA surya untuk daerah yang mengalami fluktuasi debit air. Gunakan smart grid untuk integrasi yang lebih baik antar sumber energi. Sekian dari kelompok 5. Ada kurang lebihnya, mohon maaf jika ada lebihnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.